bagikan buat kita semua. Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Ya. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lanjut ya, ini masih ada lanjut. Ayat yang ke-18-nya dikatakan, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara tentang doa, ayat ini sangat luar biasa. Ayat ini sangat hebat. Kenapa? Karena diberikan satu contoh yang betul-betul nyata dan terjadi pada saat zaman Elia ada. Bahkan saya percaya ketika orang benar itu berdoa, bukan cuma zaman Elia saja terjadi, kita pun akan merasakannya hasil dari doa kita. Kita lihat loh, firman Allah katakan Elia itu manusia biasa. Artinya apa? Dia sama seperti kita. Dia mendiami tubuh jasmani ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia makan sehari 3 kali. Sama ya. Cuma kelebihan dia adalah dia hidup di dalam. Itu yang membedakan, Bapak Ibu. Ya, itu yang membedakannya. Sehingga ketika dia berdoa kepada Tuhan supaya hujan tidak turun, maka hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ketika dia berdoa lagi, ya, ketika dia berdoa lagi, hujan turun begitu lebat dan luar biasa. Tidak ada tanda-tanda hujan. Biasanya kalau mau hujan itu ada awan yang gelap banyak gitu, enggak. Cuma awan itu setapak tangan, saudara. Tapi bagaimana hujan itu turun sangat hebat, sangat luar biasa. Nah, pagi ini saya bagikan ada 3 hal supaya doa kita itu menjadi doa yang powerful, Bapak Ibu ya. Doa kita itu menjadi doa yang berkuasa, Bapak Ibu ya. Karena saya rindu umat Tuhan di tempat ini mengalami terobosan demi terobosan di dalam hidupmu, di dalam berbagai sektor dan bidang engkau mengalami terobosan ya. Walaupun kalau kita melihat Indonesia tidak baik-baik saja, tapi itu tidak membuat kita gentar. Amin Bapak Ibu. Tidak membuat kita takut, tidak membuat kita kecut atau tawar hati. Ketika kita lakukan kebenaran firman Tuhan, apa yang mustahil buat manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, pagi ini saya bagikan 3 perkara ya, supaya doa kita menjadi doa yang powerful, saudara. Apa saja? Yang pertama, jaga perkataan kita dengan baik. Melotot ya, poin 1 aja udah pada ya. Bapak Ibu, jaga perkataan kita dengan baik ya. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kelima dikatakan begini. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Kalau kita rindu doa kita dijawab oleh Tuhan, kalau doa kita ingin menjadi doa yang penuh dengan kuasa, poin yang pertama yaitu jaga perkataan kita dengan baik. Berapa banyak perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat, bahkan menyakitkan hati Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan perkara main-main ya. Di satu sisi nanti kita berdoa, tapi di sisi lain apa yang kita lakukan? Kita mengumpat, kita mengutuk, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ya,
Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 ayat 10, tidak bisa dari mulut yang satu ini keluar pujian, yang satu lagi keluar kutukan, kata-kata kasar, kata-kata kotor, bahkan kebun binatang. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Itu dulu ketika kita belum percaya Tuhan. Amin. Kagak ada yang amin. Kenapa ini kagak ada yang amin? Itu dulu ketika kita belum percaya Tuhan, ketika kita ngomelin anak, ya, ketika ngomelin bawahan, mungkin kita akan pakai kata-kata seperti itu. Setelah kita jadi anak Tuhan, kita harus tinggalkan kata-kata yang seperti itu, Bapak Ibu. Karena kalau kita hidup terus-menerus dengan perkataan-perkataan seperti itu, yang menggenapi adalah setan. Makanya kan suka sebut, orang suka ngomong, dasarmu anak setan gitu kan. Saya bilang ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setan bikin apa sih saya dibawa-bawa ya nggak gitu ya. Yang salah kan Tuhan saya gitu ya enggak. Kalau dia bisa komplain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jaga perkataan kita dengan baik ya, walaupun kita ngomel. Bapak Ibu, ya saya sering ngomel, gak ngomel kalau lagi anak-anak saya ini saya omelin, tapi jangan sampai omelan-omelan yang keluar dari mulut kita itu menyimpang dari kebenaran firman Allah. Bisa gak Bapak Ibu? Bisa gak? Bisa gak? Bertobat ya, kalau masih ada yang suka ngomel pakai kata B, pakai T, kebun binatang, ya. Kata-kata kasar, kata-kata kotor. Ada satu di sini ya, kalau ngomong sama suaminya, sayangku, aduh saya seneng bener ya, aduh ya enggak ya, kapan ya saya dipanggil sama suamiku, sayangku, aduh ya enggak ya, aduh ya enggak ya, saya seneng kalau ngeliatin, ya gitu ya, aduh saya ingat kalau mobil bisa hujan, turun lagi, aduh ya enggak ya, itu luar biasa. Udah saya mau bilang itu luar biasa. Kenapa? Jarang, ya, jarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, yang ada dalam kata-kata kasar, cacian, makian. Kita harus berkata itu dulu. Amin, amin, aminnya sedikit. Berarti ada yang mau belum sepenuh hati. Amin. Itu dulu, bukan sekarang, ya. Jangan bilang gini, ada yang gembala marahnya nggak boleh ini loh diganti. Oh ya kayak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana doa kita mau menjadi powerful kalau di satu sisi penuh dengan kutukan, penuh dengan cacian, makian, terus di sisi lain berdoa. Ada satu nenek-nenek yang kalau marah itu saya sampai kaget gitu ya. Waduh, orangnya kecil, nenek-nenek. Itu ngomelnya dahsyat banget. Saya sampai bilang, kagak salah dia ngomel ya. Saya bilang gitu ya, kagak salah ya. Ini ngomelnya sampai, jangan bilang gini, bukan mas saya udah tua, jadi wajar kalau orang udah tua mah begini. Nah juga. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Itu Pak Akil suka bohong. Pas suara, betul kan? Dari muda gak pernah ya? Tuh, bisa, ya enggak ya? Bisa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi belajar ya untuk ya mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulut kita. Kalau dagang sepi ya, kalau dagang lagi susah Bapak Ibu ya, ayo keluarkan kata-kata yang baik saja. Lebih baik kamu berkata haleluya, haleluya, haleluya. Jangan bilang mana ya? Ya di sini kalau ngomong sama saya ada yang ngomong matanya taruh di mana? Dari dulu mata di sini. Benar kan? Tidak berubah. Kalau ada yang marah seperti itu saya salutin loh. Loh mata kan dari dulu di sini, nggak akan pindah ke sini, nggak akan pindah ke sini. Gitu ya kayak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar. Saya banyak diproses oleh Tuhan ya. Waduh ya Kak ya. Jadi kita belajar buang yang buruk. Bapak Ibu ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul apa betul?
Betul apa betul? Kalau saudara bergaul dengan orang yang bocor mulut, lama-lama saudara ke bawah jadi ember. Kita sering ya. Habis tiap hari bergaulnya ngomong, udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Lama-lama kita ke bawah. Kalau kita bergaul dengan perampok, lama-lama kita jadi apa? Pertama sih kita bilang, nggak boleh ngerampok dosa. Tapi kita butuh makan. Kalau nggak ngerampok kita nggak makan. Oh iya benar juga ya. Benar juga ya kalau nggak ngerampok nggak makan. Ke bawah Bapak Ibu lama-lama ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Makanya kalau berteman pilih. Kalau dia nggak baik kita mah senang. Terus aja ikutan. Terus aja kita kompromi. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati saya mau bilang. Kenapa setiap perkataan kita itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, jangan berpikir, Tuhan gak dengar, Tuhan gak ada. Ya, siapa bilang? Setiap perkataan kita itu dipertanggungjawabkan. Mungkin kita orang yang gak suka ngomong, ada kan? Tuh, ya gak ya? Yang nomor 1 sama nomor 2 beda. Kalau nomor 1 ngomongnya dikit ya kalau ngomong. Yami, gak boleh banyak-banyak. Kalau udah dia bilang yami, ya. Kalau yang nomor 2 malah enggak nih, mesti begini. Beda Bapak Ibu, ya. Beda nomor 1, nomor 2. Jadi saya sudah bisa mengatasinya. Ketika ngomong sama yang nomor 2, diam dulu ya. Mami lagi ngomong sebentar gitu ya. Kalau yang nomor 1 saya mesti pancing. Supaya dia ngomongnya agak banyak dikit gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu ayo kita belajar ya. Pada pagi hari mungkin kita gak banyak ngomong. Kita orangnya slow gitu ya. Penampilan oke gitu ya. Ngomong pun lembut Bapak Ibu. Tapi nih pakai gadget. Ngomongnya di gadget. Gak ngomong mulutnya, tangannya yang ngomong. Di forward A, forward B, forward C, forward D, semua dikirimin. Sami mawon, saya mau bilang sama aja. Bapak Ibu ya, sama aja kalau begitu mah ya. Sama aja. Jadi pagi hari ini belajar Bapak Ibu ya, belajar. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Gunakan kata-kata yang baik ya. Walaupun mungkin kita diperhadapkan kita lagi marah, usahakan menekan hati kita. Betul? Betul? Saya kalau udah emosi tinggi saya cuma bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Supaya jangan keluar kata-kata yang tidak baik. Tuhan tolong saya. Saya udah gemes gitu melihat orangnya. Saya udah pengen capik-capik rasanya ya. Tapi Tuhan selalu ingatkan sabar. Sampai saya bilang Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, ini tangan udah begini. Tuhan tolong saya. Akhirnya bisa melewati semua itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo jaga perkataan kita dengan baik. Amin. Semua melotot ke saya. Amin. Jaga perkataan kita dengan baik. Jangan sampai ya itu membuat rusak kita. Ya. Bergaul, pilih orang yang baik. Kadang kita udah tahu dia nggak baik, yang baik. Masih aja saya cuma tepok jidatin. Yang baik. Kenapa itu orang tidak punya saringan kah? Tidak punya apa lagi tuh ya? Perasaan kah? Apa lagi Bapak Ibu? Tidak punya apa lagi? Ya, tidak punya apa lagi? Hati nurani. Waduh, nanti yang betul tuh minta hadiah sama Ko Helmi. Tolong Ko Helmi ya, siapin coklat. Siap enggak ya? Iya, saya kadang bingung loh Bapak Ibu. Udah tahu masih aja melong kata orang Jawa. Masih aja nurut ya. Kayak cocok. Bapak Ibu, perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini.
ya dengan baik. Jaga perkataanmu, jaga pergaulanmu dengan baik. Ya, kalau kita bisa mengubah dia, saya angkat jempol, bukan satu jempol saya 4, saya angkat 4-4-nya. Kalau kita bisa mengubah dia, tapi pada kenyataannya kita yang terbawa arus mereka. Bertobat Bapak Ibu ya, pada pagi hari ini. Kalau masih ada yang seperti itu, mulut nggak ngomong, tangan ya kirim ke A, kirim ke B, kirim ke C, kirim, sama aja ya enggak ya, sama aja. Emangnya partai jadi dukungan ya enggak ya supaya menang itu yang enggak ya, Bapak Ibu yang enggak ya, udah nggak musim, udah nggak zaman. Amin, amin, masih belum, amin. Jaga perkataan kita dengan baik supaya ketika berdoa terjadi sesuatu. Saya hamba Tuhan 30 tahun melayani Tuhan. Apa yang enggak Tuhan jawab doa saya. Saya sakit, saya butuh ini, butuh itu, semua Tuhan nyatakan, Bapak Ibu. Walaupun penuh linangan air mata, tapi terjadi. Ada 1, 2, 3 dijawab. Waktu saya berdoa ada satu orang minta dukungan doa. Ibu doakan supaya ini tembus. Oke, saya doakan ya buat usahanya. Saya doakan. Begitu saya berdoa, kok nggak terjadi? Saya tanya Tuhan kenapa? Enggak, kata Tuhan enggak. Kali ini aku nggak jawab doa yang ini. Loh, saya kata kenapa Tuhan? Ya enggak. Pokoknya enggak. Jadi saya sampaikan orang itu kecewa gitu ya. Kok enggak gitu ya, kenapa ya? Ternyata ada sesuatu di balik semuanya itu. Dan begitu di cross check semuanya betul. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya ayo jaga perkataan kita dengan baik. Amin, amin. Kalau marahin anak, wanti-wanti. Satu ibu dia punya anak banyak loh. Kalau dia marah begini nih, ya, dia nggak pakai kata-kata itu. Dia kalau marah, dasar kamu ya insinyur ya, emang kamu itu ya kalau insinyur tuh begitu katanya. Terus dia ngomelin lagi yang lain, dasar kamu dokter ya, emang tuh ya kalau dokter begitu. Jadi dia ngomelin cuma begitu Bapak Ibu ya. Anaknya 4 atau 5 gitu, dia kalau ngomel begitu, dia sebutin yang satu insinyur, yang satu dokter, yang satu pengacara, yang satu apa. Begitu dewasa, anaknya semuanya jadi. Ini kejadian benar, ini saksi nyata yang anaknya semuanya jadi, saudara. Yang jadi insinyur, yang jadi dokter, yang jadi pengacara, yang 2 lagi saya lupa jadi apa. Semuanya berhasil. Kenapa? Karena dia pergunakan kata-kata yang baik, Bapak Ibu. Jadi ayo, ketika engkau ya pakai kata-kata yang tidak baik, siapa yang menggenapinya? Siapa? Siapa yang menggenapinya? Siapa? 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 Setan yang menggenapi. Ya, ketika kita tidak pakai kata-kata yang baik, ketika kita pakai kata-kata yang baik, siapa yang menggenapinya? Tuhan sendiri turun tangan. Kalau kamu lagi susah, jangan lalu susah. Hari ini saya susah, besok pasti saya diberkati Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu ya, amin. Hari ini saya belum berhasil, gak apa-apa, besok saya berhasil. Begitu ya, amin Bapak Ibu ya. Jangan halu kelewatan. Ngerti gak? Anak muda tuh suka ngomong halu dia, halu ya enggak. Tahu halu? Halu tahu nggak? Halunya kelewatan gitu ya enggak ya. Halu apa? Halu ini, halu itu ya enggak. Ini bukan zaman dongeng Bapak Ibu. Ini zaman kenyataan ya enggak ya. Jangan terlalu halusinasinya kelebihan ya enggak ya. Pengen jadi ratu sejagat gitu ya. Halunya pengen jadi ratu sejagat. Lihatlah ya enggak, keadaan kita baik-baik. Bersyukur aja sama Tuhan, halunya gak usah kelewatan ya. Ini bukan zamannya Oki, bukannya zaman Nirmala, bukannya zaman siapa lagi? Si Bobo tuh di majalahnya ya. Halusinasinya berlebihan, Bapak Ibu. Ya, berlebihan.
Ini hidup yang penuh dengan kenyataan. Jadi pagi ini jaga perkataan kita dengan baik. Walaupun kau mungkin gak suka berkata-kata, tanganmu juga harus bertobat. Ketak sini, ketik sini, yang gak kirim sana, kirim sini yang tidak baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Kayaknya habis ini saya ada pada marah nih ke saya yang kayaknya nih yang gak mau traktir makan gak jadi. Ibu sudah menyindir saya. Ya gak ya? Haleluya. Saya mah kalau udah tersindir firman Tuhan mah seneng-seneng wae ya gak ya? Orang sudah bilang mah begitu ya enggak. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jaga perkataan kita dengan baik. Jadi gak ada lagi kata-kata kasar, kotor, dan lain sebagainya. Satu kali seorang bapak, teman saya, teman Pak Gembala, dia kalau ngomong gini nih, kita lagi ngomong, habis doa, dia ngomong, tiba-tiba dia nyeletuk, ngomongnya jorok. Berkali-kali saya dengar, saya masih diam, kuping saya udah panas, saudara. Sekali waktu dia ngomong lagi di depan saya ngomong, Pak, jangan ngomong itu lagi ya. Dia kaget, dia langsung. Sampai sekarang kalau dia ketemu saya, dia mau ngomong, dia udah mulai begini. Dia udah mulai ngeliatin saya. Saya juga liatin lagi. Ngomong apa dia? Saya bilang, jangan-jangan dia ngomong gitu lagi ya. Saudara, kamu nanti berdoa. Habis doa kamu ngomongnya begitu, bagaimana? Terus dia ngomong, habis musim setan di sana. Saya cuma Bapak Gembala, habis musim setan. Iya, habis musim setan. Saya meragukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia ngomongnya begitu ya enggak? Jangan-jangan tak setan ketawa sama dia Bapak Ibu. Mesti sama kamu gitu ya enggak ya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo jaga perkataan kita dengan baik. Amin. Amin. Mungkin keras pada pagi hari ini, tapi ini buat kebaikan kita semua, supaya kau mengalami terobosan dalam hidupmu ya. Gak zaman lagi ya yang lembek-lembek, gak musim ya, gak musim, bukan anak kecil ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, supaya doamu powerful ya. Supaya doamu penuh kuasa. Ketika kau berdoa terjadi, walaupun jawaban doa ada 3, ya nanti tunggu atau dijawab langsung gitu ya, tetap aja yang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan tidak mengurangi kuasa doa itu. Yang kedua, jaga hatimu. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu, ini juga memang gak gampang ya, gak gampang. Jaga hati kita dengan baik. Jaga hati kita dengan baik. Kalau hati kita baik, yang keluar dari dalam hidup kita adalah yang baik-baik. Tapi kalau hati kita tidak baik, yang keluar dari dalam hidup kita adalah yang tidak baik-baik saja. Makanya jangan. Hati ini bukan tempat sampah untuk menampung segala sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu. Jangan jadikan hati ini tempat sampah. Jangan, Bapak Ibu. Buang yang tidak baik. Kita kan demen loh ngumpulin yang gak baik, benar gak? Rugi Bapak Ibu. Kalau saya lagi curhat sama anak saya bilang begini, Mami jangan simpan di hati loh, kanker entar. Saya langsung ditembak kanker. Oh iya ya. Ingat Mami ya, ingat Mami. Iya, kan Mami bilang penyakit itu datangnya dari hati yang selalu simpenin sampah. Ini saya selalu ingetin Bapak Ibu. Ya, jangan disimpan di hati. Lo keruak. Orang benteng bilang lo keruak. Julid. Tahu gak julid? Julid tahu gak? Siapa yang orang benteng? Mana orang benteng? Oh, orang ambrek semua. Enggak ya. Dahsyat benar ya, memang benar ya. Orang ambrek semua. Saya juga orang benteng, Bapak Ibu. Ya makanya saya tahu tuh yang namanya julid.
benteng. Kalau ibu saya bukan orang benteng yang baik, lahir dan besar di benteng. Makanya saya tahu Bapak Ibu. Jadi hati ini dijaga dengan baik, ya. Hati ini dijaga dengan baik, jangan sampai ada sesuatu yang nggak enak dipikirin, disimpan terus menerus, menumpuk. Itu akar dari segala sakit penyakit Bapak Ibu. Yang saya mau bilang, itu akar dari segala macam sakit penyakit. Kenapa disimpan? Saya sih nggak mau. Ya, kalau Bapak Ibu kasih saya emas baru saya simpen. Kalau Bapak Ibu kasih saya intan berlian saya simpen baik-baik. Takut hilang yang kayak. Tapi kalau ada perkataan yang baik, ngapain saya simpen? Yang penting koreksi saya melakukannya. Oh saya nggak melakukan. Ya udah, buang jauh-jauh. Kenapa? Karena hati ini bukan untuk perkara-perkara itu. Hati ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk Tuhan tinggal dan ada di dalam hidup ini, ya. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tubuh. Bahaya ya. Kita harus punya hati yang teguh, betul. Kalau orang lain diberkati, kita senang aja. Nanti kan berkat bagian kita, benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Kalau dia diberkati, saya senang. Saya paling senang kalau orang diberkati. Kenapa? Karena dia suka cita, saya juga suka cita. Walaupun saya belum diberkati, satu kali saya juga akan merasakan berkat yang sama. Begitu Bapak Ibu. Ya, ada orang yang suka iri hati, melihat dia diberkati, waduh dia udah punya ini, waduh dia udah begini, waduh kebanyakan waduh, ya enggak ya? Akhirnya apa? Disimpenin jadi penyakit Bapak Ibu, ya. Terus apa lagi? Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Bagaimana caranya supaya hati ini gembira? Yaitu pertama buang yang buruk-buruk, simpen yang baik-baik, selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Itu hati yang gembira. Walaupun kenyataannya susah, walaupun kenyataannya pahit, walaupun kenyataannya gak bagus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Tapi kalau hati ini kita baik dan kita tahu mana menempatkan, mana yang harus diambil, mana yang harus dibuang, maka sukacita selalu ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Gak ada lagi wajahnya yang kayak pepaya busuk. Adanya kayak semangka bulat, yang kayak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Selalu semangat gitu ya, kayak cuma bukan pepaya semangat ya. Sungguh terjadi di dalam hidup kita. Ada nggak waktunya nangis? Ada. Ya kayak saya mau bilang, masalah itu terjadi, cukup kita bawa di bawah kaki Tuhan. Setelah amin, gak usah dipikirin lagi. Amin apa amin? Amin apa amin? Amin apa amin? Gak usah dibawa lagi. Nanti saja dibawa kaki Tuhan. Terserah. Kamu mau guling-guling, letak, bodo amat gitu ya. Pokoknya saya sedang datang kepada Tuhan. Kamu mau teriak-teriak, asal jangan buka baju ya Bapak Ibu ya, bahaya gitu ya. Mau guling-guling kek, mau teriak-teriak kek, mau loncat-loncat kek, terserah. Ya, ada di dalam hadirat Tuhan. Setelah berdoa, udah, amin ya, haleluya. Maka hidup ini sukacita Bapak Ibu. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, ya, mulai dari hati kita jaga. Makanya pergaulan, poin yang pertama itu menentukan, ya. Jangan ada lagi di sini ya, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab, yang cuma ngomporin aja kerjaannya, bikin hoak, yang enggak ya. Aduh pusing ya, kepala pusing, kita tidur enak, dia gak enak tidur. Amin Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, hidup ini sudah banyak kesusahannya, jangan ditambah lagi
dengan karaktermu, dengan perkataanmu, dengan hatimu. Ya, tambah susah, berkat tambah jauh dari kita. Kenapa kau tidak mengalami terobosan? Ya karena perkara ini. Ini baru 2 loh. Ya, ini baru 2, sebenarnya itu poinnya banyak. Saya cuma ambil 2, ambil 3. Karena kalau 2 ini Bapak Ibu jalankan, percaya ketika kau berdoa sesuatu terjadi. Amin. Sekali waktu di benua tuh hujan puting beliung. Wah, gede banget. Gede. Saya ngeliatin, aduh, rumah saya hari itu belum direnovasi ya. Aduh Tuhan, saya bilang, saya udah terbang dari sini terbang ke sana, dari belakang terbang, ke depan, dari depan terbang lagi ke belakang. Aduh, saya udah ketar-ketir ini. Aduh, saya berdiri di dapur, saya angkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku halau angin puting beliung dari dalam rumahku. Dalam nama Yesus, saya berdiri, saudara, di dapur. Saudara tahu, sampai puting beliung itu lewat, ya saya baru selesai. Dan ketika selesai hujan, saudara tahu apa? Rumah tetangga, atapnya semuanya terbuka, air masuk, rumahnya rusak karena air hujan turun. Yang dari depan juga sama, kacanya pada pecah rumahnya. Hebatnya Tuhan kita, amin. Ketika engkau berdoa, poin 1, poin 2 aja kau sudah lakukan, kuasa itu akan nyata dalam hidupmu, Bapak Ibu. Jadi gak main-main, ya, gak main-main Bapak Ibu. Yang ketiga, terakhir, kayaknya udah seneng kalau udah ketiga, udah terakhir ya. Yang ketiga, apalagi sih? Hiduplah di dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Artinya doa itu bukan dikerjakan sewaktu-waktu. Doa itu bukan dikerjakan ketika kita ada masalah. Doa itu dikerjakan ketika kita hanya ada kebutuhan dengan Tuhan. Enggak, mau ada kebutuhan, mau ada masalah, mau enggak, berdoa saja kepada Tuhan. Terus kau bertanya, apa yang harus saya doakan, Bu? Berdoa itu bukan cuma minta, Bapak Ibu. Berdoa itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan begitu datang, nih Tuhan ya, 1, 2, 3, 4, pergumulannya 5 gitu ya. Bukan seperti itu. Berdoa itu merendahkan hati di bawah kaki Tuhan, mengakui segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, minta ampun sama Tuhan, baru kita mulai menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Setelah kita lakukan itu belakangan baru doa buat kita. Jadi jangan salah, kita bukan datang ke restoran, kalau di restoran langsung dikasih menu. Nah nih, mau makan apa? Capcay, buahai, ikan bakar, ayam mentega. Bukan, ya bukan seperti itu. Karena di depan manusia kita bisa berbohong, tapi di depan Tuhan itu transparan, semua terbuka, Bapak Ibu, semua terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Amin. Saya sering kali bilang, ketika kau susah, kau jangan takut. Kalau kau benar, pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Amin. Jadi di depan Tuhan itu terbuka. Kita gak bisa bohong. Di depan manusia bohong, tapi di depan Tuhan gak bisa. Semua terlihat, semua nyata. Waduh, ya gak ya. Bapak Ibu masih berani datang kepada Tuhan dengan hati yang berbohong, dengan menutupi segalanya? Adam saja lari. Begitu dia tahu dia telanjang, Tuhan panggil, Adam, di mana kamu? Di mana kamu? Nah Tuhan, saya lagi ngumpet. Kenapa kamu ngumpet? Saya telanjang, Tuhan. Karena dosa sudah masuk dalam hidupnya, makanya dia gak berani ketemu sama Tuhan. Kalau masih ada yang berani datang kepada Tuhan, ya dengan tanpa salah, tanpa dosa, bertobat. Pagi ini saya mau kasih tahu, bertobat Bapak Ibu. Kenapa? Karena sia-sia kamu datang kepada Tuhan. Tuhan mau engkau memperbaiki diri, hari datang kepada hari.
tahun datang kepada tahun. Jangan bertambahnya usia, hidupmu tidak pernah mau berubah. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya udah begitu terus. Rugi kalau jadi anak Tuhan. Sebenarnya saya mau bilang, jadi anak Tuhan itu paling enak. Jadi anak Tuhan itu paling sukacita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang gak Tuhan beri buat kita? Apa coba? Sebutin. Apa yang gak Tuhan kasih? Keselamatan, kesehatan, berkat. Yang kita butuhkan semuanya Tuhan beri buat kita. Saya kadang-kadang terkejut sama Tuhan. Tuhan bisa kirim mendadak berkat. Saya bilang saya kagak minta, Tuhan kirim. Saya kaget, cuma ada di hati, belum ngomong, belum terucap udah Tuhan beri. Hari-hari ini Tuhan buat banyak sekali hal-hal yang membuat terpesona adanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo ya hidup terus di dalam doa. Ya hidup terus di dalam doa. Kalau bisa doa itu jangan sampai tidak hadir hari Kamis. Kalau ada halangan di cancel. Enggak, saya mau doa dulu ntar kalau saya pergi habis doa gitu ya. Kalau ada sesuatu yang mungkin bukan urgent banget, datang doa. Seminggu cuma sekali kita doa terobosan hari Kamis. Ya Bapak Ibu, datang berdoa. Apa perlu nih saya bikin doa lagi setiap hari? Perlu nggak? Hah? Cuma satu yang jawab, yang lain? Perlu nggak? Tiap hari aja kita bikin. Perlu nggak Bapak Ibu? Ya Allah, orang rumahnya deket aja kagak dateng, ya enggak ya. Saya kadang pikir, rumah deket aja gak dateng ya. Saya gak datang kalau saya lagi sakit, terbaring, saya gak bisa bangun, lemes kaki gitu ya, baru saya gak datang. Tapi kalau saya masih bisa, sakitnya masih bisa saya tahan dan lain sebagainya, saya akan pergi Bapak Ibu berdoa. Ya. Saya akan pergi besuk saudara. Hujan-hujanan sedikit mah udah biasa saya sama Rince. Ya kehujan-hujanan Bapak Ibu. Saya lagi-lagi Rince. Hujan cok, biarin. Dasar kita hujan-hujanan. Ayo Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam doa. Karena doa itu kekuatan hidup kita Bapak Ibu ya. Doa itu jalan keluar yang Tuhan berikan walaupun gak langsung tepluk. Tapi ya pasti terjadi dalam hidup ini. Kalau engkau ingin doamu powerful, lakukan ketiga ini. Jaga perkataan, jaga hatimu dengan baik, dan terus hidup di dalam doa. Maka setiap perkataan demi perkataanmu, ya, itu penuh dengan kuasa. Penuh dengan kuasa, Bapak Ibu. Saya waktu melayani di Singapura, dia cuci darah karena ginjalnya rusak. Dia berobat di Mount Elizabeth, aduh mahal banget. Saya bilang ini mah, ya enggak ya. Saya melayani di sana, seminggu kemudian dia kasih kabar, Ibu, saya sudah sembuh, terima kasih. Buat doanya saya cuma tumpang tangan. Saya cuma bilang oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan terjadi, ginjal yang rusak, Tuhan ganti dengan yang baru. Sembuh loh, dia sempurna. Dan dia gak perlu lagi yang namanya cuci darah. Bapak Ibu, hebat, luar biasa kalau kau hidup di dalam doa. Ya, udah saya kesaksian dan terakhir. Udah pada girang kan? Udah pada girang, ya enggak ya? Takut kalau ibu yang khotbah, ya enggak ya? Ya, jadi saya saksikan 2 tahun lalu, sebenarnya saya sudah saksikan, tapi Pak Pret bilang ini, saksiin dong di umum. Oh ya udah, saya saksikan ya, request dari Pak Pret. 2 tahun lalu itu saya sedang berdoa. Kalau berdoa saya ngadep tembok nih, begini. Haleluya, haleluya. Tiba-tiba kok doanya suaranya mental, balik ke saya. Saya bilang kenapa sih ini kok berdoa balik? Saya pindah dari kiri, saya pindah ke kanan.
Saya bilang haleluya, kok sama? Ada apa ini? Tiba-tiba telinga saya di sini berdengung kenceng. Wah, saya langsung lemes Bapak Ibu. Saya udah tahu arahnya kemana. Saya bilang begini, waduh gawat ini. Orang tua saya dua-dua meninggal karena kanker. 3 saudara saya kena kanker. Ya. Saya 7 bersaudara, 3 kena. Saya udah kecil hati. Saya kena ini, ya. Saya kena. Karena gejalanya sama, kupingnya berdengung, nih matanya mau ceplok keluar. Nih mau keluar. Ini sakit dari sini ke sini sakit Bapak Ibu, udah mulai meriang. Ya terus berdengung. Terus saya ngomong sama anak saya ribut, ke dokter, buruan. Kalau ngomong sama suami saya, tolak dalam nama Yesus tolak. Udah saya tolak dalam nama Yesus. Udah saya tolak. Ya, ke dokter. Enggak, mami berdoa dulu. Anak saya bilang, memang kalau ngomong sama hamba Tuhan ya susah. Kalau sakit dia berdoa dulu, katanya gitu. Ya udahlah, kalau mami mau berdoa aja dulu. Jadi saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kalau saya sakit begini nih, bilang biayanya gede. 1 kali kemo 20 juta. Itu 1 paket 15 kali dikaliin 20 juta. Dari mana ya duitnya? Saya bilang gitu. Ya nggak, terus belum badan saya pasti rontok semuanya habis. Itu 1. Kedua, Tuhan, kalau saya sakit begini, berapa banyak jiwa yang nggak saya doakan. Boro-boro saya berdoa buat orang lain, buat diri saya aja susah. Saya bilang. Terus saya ngomong lagi, Tuhan, Engkau kan tahu, saya bilang, seumur hidup saya, tubuh saya ini pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan tahu dari SMP saya sudah melayani Tuhan. Jadi WR, jadi singer, guru sekolah minggu, besuk dan lain sebagainya. Seumur hidup saya, tubuh saya ini saya pakai untuk melayani Tuhan. Saya bilang. Yang ketiga, Tuhan, Engkau tahu, jaga hati saya dengan baik. Jangan sampai hati saya menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saya ngomong 3 perkara ini di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya bilang, Tuhan, saya tidak pernah hati saya ini saya jaga dengan baik. Ada orang ngomongin begini, itu urusan kamu dengan Tuhan. Yang penting saya lihat diri saya. Saya melakukan enggak? Ya wes sudah. Gitu. Saya jaga hati saya dengan baik, Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan ngomong ke saya gini, kalau begitu kamu puasa. Itu jelas banget ya. Saya lagi haleluya. Kalau gitu kamu puasa seminggu 3 kali. Saya 3 kali puasa Bapak Ibu dalam keadaan tubuh saya meriang. Yang kedua, mandi tiap pagi basahin kepala. Waduh saudara, lagi sakit meriang gigil saudara. Mandi, kata Tuhan mandi. Jadi kalau pagi ya saya mandi basahin sampai basah rambut saya. 2 itu aja kerjanya, kata Tuhan. Saya lakukan. Dapat seminggu. Tuhan kasih lihat penyakitnya itu berhubungan satu dengan yang lain dan erat begini, kencang. Jadi berhubungan antara otak saya, otak kanan, mata, hidung, telinga sama leher. Itu kencang, warnanya pekat. Aduh, saya kaget. Ini mah bahaya ya enggak. Saya puasa lagi. Dapat 2 minggu saya puasa Bapak Ibu. Tuhan kasih lihat udah mulai mengendor. Yang tadi begini mulai mengendor dan warnanya sudah mulai cerah. Saya puasa lagi Bapak Ibu. Puasa lagi, dengung di telinga mulai berkurang. Ya mulai berkurang. Ya, terus mata mulai berkurang. Sampai minggu keempat ya enggak, saya rasakan kok badan saya enak gitu ya, enak. Sampai minggu kelima saya tidak merasa apa-apa. Januari itu minggunya 5 ya Bapak Ibu, karena kejadiannya Januari. Nah awal bulan Februari saya perjamuan kudus. Saya angkat perjamuan kudus itu ya, saya minum. Begitu saya minum pulang di jalan itu nih, dari sini panas
ke sini, ke mata, ke hidung, pokoknya bagian sini panas. Saya bilang, saya percaya Tuhan sedang matikan semua bibit-bibit kanker di tubuh saya. Saya bilang dalam nama Yesus aku percaya Tuhan. Sampai hari ini saya tidak merasakan apa-apa lagi. Luar biasa. Jadi betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kuasa doa Bapak Ibu. Apa yang Tuhan beri? Saya bilang Tuhan, saya cuma punya hati di dunia ini. Saya nggak punya yang lain. Harta cuma titipan Tuhan. Apa yang saya banggakan? Saya nggak punya apa-apa. Semua yang saya nikmati itu berkat dari Engkau, bukan dari siapa-siapa. Saya bilang, bisa bangun gereja itu karena Engkau Tuhan, bukan karena saya. Saya hanya orang yang Tuhan suruh untuk lakukan, saya lakukan aja. Jadi Bapak Ibu, ayo hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jaga perkataan, jaga hati dengan baik, hidup terus di dalam doa. Maka kau akan melihat tangan yang tidak kelihatan itu akan bekerja atas hidupmu. Apa yang menjadi pergumulanmu pada pagi hari ini? Masalah ekonomi kah? Masalah rumah tangga kah? Masalah kesehatan kah? Masalah ini dan itu datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Inilah waktunya untuk kita kepada Tuhan. Inilah waktunya untuk kita berseru, memanggil nama Dia. Haleluya. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya kita mendapatkan keselamatan, kesehatan, kekuatan, berkat selain daripada nama Yesus Kristus adanya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita mau bereskan pada pagi hari ini. Mungkin ada selama ini perkataan yang tidak baik, hati kita tidak jaga dengan baik. Ini waktunya kita berdoa kepada Tuhan, membereskan segala sesuatu yang tidak beres. Dan kita minta tangan Tuhan bekerja atas hidup kita. Haleluya. 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 Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelangkamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila sengsara menggodai hatimu, bila cobaan datang kepadamu,
Masing-masing kau datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya rindu biar kau mengalami terobosan di dalam hidupmu. Kau tidak biasa-biasa lagi, tapi kau akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa ketika kau lakukan kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya. Kau yang sakit, kau harus berkata oleh bilur-bilur Yesus, aku pasti sembuh di dalam nama Yesus. Aku yang sedang lemah, aku pasti kuat karena Yesus ada besertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yang para korban siang para antara para este kere para you mengatakan yang kata yes, mengatakan yang haleluya, 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 yes, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, ini waktunya kita datang kepada Tuhan. Haleluya, Engkau yang punya beban berat, Engkau yang punya masalah, Engkau yang sedang hidup di dalam pergumulan. Ini waktunya datang kepada Tuhan. Hampiri Tuhan dengan hatimu, hampiri Tuhan dengan segala kerendahan hatimu. Haleluya, haleluya. Di depan Tuhan kita transparan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berkali-kali Tuhan menolong hidup kita. Berkali-kali Dia bela kita.
Berkali-kali Dia ada buat kita. Haleluya. Di tengah badai, di tengah gelombang yang sangat tinggi, Dia ada. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Berkali-kali Dia menolong kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Amin. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Pagi ini saya mau undang engkau maju ke depan. Yang ingin didoakan, engkau yang sakit, engkau yang berbeban berat, cepat maju. Karena hadirat Tuhan saya rasakan begitu kuat. Ayo Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Silakan maju. Haleluya, haleluya. Maju. Tolong meja digeser. Tolong meja digeser. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kursi digeser saja. Kursi digeser. Coba digeser. Yes. Haleluya, haleluya. Maju. Maju apa itu? Haleluya, haleluya.
Engkau ada. Meskipun duri dalam daging, tetap memilih untuk percaya, mengucap syukur. Doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, telah memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam kesedihan. Engkau ada. Bapak Ibu sekali lagi yang berdoa maju.
kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus. Berkali-kali, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam Engkau ada. Haleluya. Nanti saya minta Om Hendy maju ke depan untuk berdoa. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, yang selalu kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, 3 hal sudah kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu boleh menguatkan kami, Tuhan Yesus. Hal yang pertama dikatakan, jagalah lidah. Tuhan, mungkin di antara kami saat ini ada yang memakai lidahnya untuk menyakiti orang lain, ada yang memakai lidahnya untuk mengumpat orang lain. Tapi biarlah kami sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini, lidah kami ini Kau sucikan ya Tuhan. Kami mau pakai lidah kami ini hanya untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di mana hal kedua juga dikatakan hati. Kira-kira kami mau menjaga hati kami Tuhan. Kami percaya sakit penyakit boleh datang, tapi kalau kami memiliki hati yang gembira, di dalam hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan. Kami mau pakai hati kami untuk memuji nama-Mu, menyimpan kebaikan Kau. Kami tidak akan menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Begitu juga untuk yang ketiga, berdoa ya Tuhan. Ajar kami untuk setia berdoa. Ajar kami selalu mengatakan lidah hati untuk berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya dengan doa ini, kehidupan kami bertambah hati, bertambah dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami boleh datang dengan membawa sakit penyakit, kalau kami datang membawa kelemahan, kami percaya Engkau sudah sembuhkan kami, dan kami pulang dengan membawa berkat yang melimpah daripada-Mu. Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami nanti. Kami percaya Engkau melindungi kami dan ingatkan kembali untuk hari-hari kebaktian di tempat ini, sehingga kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau mau pakai hal-hal-Mu, Bapak Putihana Ibu Gembala yang sudah menyatakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan Kau berkati jemaat di tempat ini, Kau berkati pelayanan hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan, dengan berkat yang melimpah dan hari demi hari
banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah kami, dan kami tahu Engkau sudah memberkati kami. Kami serahkan semua doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa katakan amin. Terima kasih buat Ibu Gembala atas firman-Nya, atas doa-doa. Dan sebelum kita memberikan yang terbaik, saya akan bacakan warta jemaat. Sebelum saya bacakan, apakah ada jemaat baru yang baru hadir pertama kali di sini? Ada jemaat baru yang baru pertama kali hadir? Mari. Kalau nggak ada, saya akan bacakan warta jemaat untuk seminggu sepekan. Sunday service diadakan tanggal 29 Juni, yaitu jam 8 dan jam 5 sore di tempat ini, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Kurnia. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam via Zoom ya. Ibu-ibu kalau ada yang ingin bergabung bisa hubungi Ibu Vera atau Ibu. Ibadah kaum wanita Sabtu ini ada onsite ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tanggal 28 Juni jam 4 sore di tempat ini ada kaum wanita. Jadi untuk ibu-ibu bisa ikut. Dan setiap hari Kamis ada doa terobosan setengah 8 malam di tempat ini 1 jam saja Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ibadah Youth X Game setiap hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini juga. Ibadah Philadelphia Kids setiap minggu jam 10:30 pagi di tempat ini setelah selesai ibadah pagi. Dan jadwal kebersihan untuk Sabtu 28 Juni itu akan dilaksanakan oleh kaum pria. Dan minggu ini ulang tahun yaitu ada Bapak Yopi 19 Juni, Happy Birthday for Om, Tuhan berkati. Dan ada gemar membaca Alkitab Bapak Saudara yang belum bergabung bisa bergabung, bisa hubungi Tante Nuno atau Priscilla. Nah, mungkin itu aja, dan ini IG gereja yang bisa di follow oleh Bapak Saudara sekalian. Itu aja pengumuman kita minggu ini, dan kita akan memberikan yang terbaik. Nanti saya minta Cidiana dulu untuk persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Telah kami terima yang dalam hidup Bapak. Coba. Kami juga boleh memberkati gereja ini ya Tuhan. Biarlah semakin bertumbuh dan berkembang ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Hadirat kami siap memberi haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian Aku Diberkati. Setiamu nyata bagiku, iman kebajikan setia bagiku.
Tuhan memberkati kesempatan Bapak Saudara sekalian. Kita sampai kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya untuk bangkit berdiri. Nanti saya minta Om Willy untuk doa syafaat. Kita mengangkat pujian. Thank you Jesus. Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau firman yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala kami boleh mengingatkan kami kembali untuk kami selalu sadar dan menyadari bahwa nafas hidup kami adalah doa dan kami harus terus meningkatkan doa kami Tuhan, supaya kami bisa membangun hubungan intim dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami kurang peka dan kami tidak rajin untuk berdoa kepada Tuhan, dan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali oleh firman yang telah Kau sampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Prabowo dan Wakilnya Gibran serta seperangkat menteri-menteri hingga terbawah ya Bapa. Kau berikan angka hikmah untuk memimpin negeri kami ini Tuhan, supaya negeri kami boleh berjalan aman, damai dan tentram ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang pada pagi hari ini tidak hadir Tuhan. Mungkin mereka dalam masalah, mungkin mereka sakit Tuhan. Biar hanya Engkau yang melawat dan menjamah setiap jemaat yang pada pagi hari ini tidak hadir ya Bapa. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para jemaat yang saat ini sedang berjuang untuk melawan penyakitnya Tuhan, seperti Bapak Kotendi, Bapak Kotendi dan Oma Elizabeth ya Bapak. Kiranya Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menjamah Tuhan, biar tahap demi tahap penyakitnya Engkau angkat Tuhan, dan jemaat-Mu boleh merasakan kesembuhan dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan,
Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami juga untuk para jemaat di tempat ini Tuhan, baik yang tinggal di Taman Gelar, Taman Jati, Kota Bumi, Pasar Kemis, Citra Raya, semuanya Bapa, Kau berkati, Kau lindungi dalam perjalanan pulang dari tempat ini Tuhan, dan Kau kembalikan kami kembali pada minggu keempat, minggu depan Tuhan, pada tanggal 29 Juni di tempat ini Tuhan, untuk kami bersama-sama kembali untuk memuji kebesaran nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk Bapak, Gembala, Ibu, Gembala kami sebagai orang tua rohani kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau selalu memberikan perlindungan, berkat ya Bapa. Biarlah Tuhan pelayanannya semakin hari semakin Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran hingga banyak orang-orang dimenangkan ya Bapa dan mengenal nama Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati kehidupan rumah tangganya, Kau berkati kebutuhan ekonominya ya Tuhan. Biar Bapa dan Gembala di tempat ini boleh menjadi panutan bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau lindungi perjalanan kami, ibadah kami di rumah Tuhan, sehingga kami boleh selamat di dalam rumah dan kami boleh pulang membawa damai sukacita dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang ulang tahun maju ke depan kita akan doakan. Ada lagi? Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada Pak Yopi yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati Pak Yopi dalam usaha, dalam pekerjaannya Tuhan. Apa yang dibuat Engkau buat berhasil. Sertai Tuhan apapun yang dilakukannya Bapa. Di hari yang spesial ini Tuhan, biar Engkau dengar, biar Engkau jawab seruan doa-doanya Tuhan. Mungkin sudah lama Tuhan dia menantikan janji daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil, bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dengar dan jawab. Pada pagi hari ini, terima berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub turun atas hidupmu. Engkau tidak akan pernah sama lagi. Di hari ulang tahunmu ini kau akan mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Maka berkat itu akan mengikuti kemanapun engkau pergi adanya. Hiduplah di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan pada pagi hari ini. Sebelum engkau pulang, sekali lagi Tuhan kami berdoa, Kau memberkati umat-Mu dalam usaha pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya, masa depan anak-anaknya, pergumulannya, pelayanannya Tuhan. Apa yang dibuat, apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Selama seminggu ke depan, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, Engkau sediakan ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini terima berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam anaknya yang tunggal. Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi,